Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ki Abdullah Badiran, dan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis di waktu saya masih kecil. Dan cerita ini real apa adanya di kala saya berumur sekitar 5 tahun. Nah, di kala itu saya diajak bapak saya pergi ke suatu tempat, yaitu rumah yang baru. Nah, rumah itu ada di daerah Kebonsari. Setelah itu perjalanan itu waktu itu malam. Nah, waktu malam dan itu gerimis lagi. Dan saya pun nggak tahu kalau saya itu diajak kemana, itu nggak tahu. Tapi intinya saya itu diajak naik sepeda Tumpang atau sepeda pancal atau sepeda zaman dulu lah intinya. Dan di kala saat itu belum ada penerangan lampu. Itu sekitar tahun 70 atau 80-an, sekitar gitu. Pokoknya akhir 70-an lah, masuk ke 80. Nah, itu perjalanan dari rumah di nenek saya itu kan daerah desa Jengblong, terus ke desa Jegu. Itu kira-kira perjalanan sekitar setengah jam atau mungkin lebih lah, mungkin 1 jam lebih lah, mungkin 1 jaman lah waktu itu. Nah, itu menyusuri, bukannya jalan raya kayak sekarang. Dulu itu bebatuan, makadam. Nah, itu perlahan-lahan bapak saya itu mengayuh sepedanya dari desa Jengblong ke desa Jegu. Itu habis maghrib, gerimis-gerimis itu. Nah, perjalanan itu terus melalui jalan-jalan yang telah dilalui setiap harinya, tapi jalan itu rusak. Dan waktu itu saya sekitar umur 5 tahun masih mengingat. Dan waktu itu melalui jalan itu lewat ke pinggir sungai, terus ke timur, terus ngikutin arah jalan itu. Saya pun juga merasa takut karena di situ nggak ada penerangan sama sekali. Gelap, bener-bener gelap gulita. Habis itu ngikutin jalan itu. Ya, si perjalanan tadi itu sebenarnya saya itu melihat banyak penampakan gitu itu. Ada lampu semacam apa ya, kata orang Jawa itu kubik atau lampu penerangan yang terbuat dari bahan bakarnya itu dari pohon jarak itu, yang isinya yang dihancurin dan itu diperes dijadikan minyak. Itu pohon jarak itu jadikan minyak, dan itu loh terbang sendiri. Itu lampu ublik itu terbang sendiri, tapi saya diam aja dan meluk erat bapak saya. Terus itu jalan ke timur terus menaiki sepeda kayu itu, sepeda pancal itu. Terus itu, dan lampu itu semakin lama itu tadinya ada di sebelah utara. Terus waktu saya ngayuh lewat di sekitarnya lampu tadi itu, lampu itu nyabrang tapi di belakang saya. Nah, terus saya lakukan itu, terus saya lakukan perjalanan sama bapak saya itu. Akhirnya terus sampai ke tikungan di dekat sungai itu. Ada semacam apa ya, jalan yang menurun gini. Bapak saya mengikuti jalan itu, terus turun. Jalannya itu belum ada jalan aspal. Waktu zaman dulu belum ada aspal di daerah kampung saya itu belum ada. Terus akhirnya turun, saya pun juga ikut turun karena jalan itu nggak bisa ditempuh dengan sepeda pancal tadi, nggak bisa. Jadinya turun. Akhirnya masuk ke perkampungan.
waktu masuk di perkampungan itu, situ tuh gelap, dan orang itu di daerah situ, di kampung Kebonsari itu masih berhimpitan dengan hutan. Agak ke timur dikit sekitar ada 1 kilo itu ada hutan. Hutan itu masih lebat, dan hutan itu bener biasa dijamah orang, atau biasa orang itu cari kayu bakar atau biasa ke hutan, tapi masih lebat banget, nggak seperti sekarang. Saat itu gelap banget, gelap gulita. Saya dengar itu hanya suara semacam gemuruh kayak air hujan itu yang turun, tapi nggak ada hujan yang begitu lebat, tapi cuma gerimis itu. Terus ikutin itu jalan, terus akhirnya terus ke barat, akhirnya menemukan satu rumah. Itu pun saya nggak kenal juga, dan itu pun bapak masuk ke sana dan mengetuk pintu rumahnya orang itu. Ternyata bapak saya bertamu kepada orang itu, menanyakan mana rumah yang akan dijual. Makanya itu bapak saya mau beli rumah di daerah Kebonsari itu. Waktu itu berbicara panjang lebar tentang rumah itu. Akhirnya terjadilah tawar menawar. Akhirnya deal, dan rumah itu pun terbeli. Habis cerita sekitar jam 8 atau jam 9 kita pulang lagi, dan melalui lewat jalan yang tadi itu. Waktu lewat jalan tadi itu saya nampak lagi, ternyata lampu tadi itu nggak hilang. Lampu tadi itu tetap berputar-putar dari sekitar situ. Saya lewat itu, lampu itu ada. Akhirnya terus melalui jalan itu, terus sampai ke jalan utama tadi, terus ngikuti jalan yang pertama kali dilewatin, terus ke barat, ke selatan, terus ngikutin sampai kembali lagi di rumah tempatnya ibu saya berada, atau tempatnya nenek saya, daerah Desa Jemblong itu. Dan keanehan bukan nyampe di situ saja. Habis itu nyampe sana saya tidur sekitar tidur waktu itu sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya terbangun. Jam 6 pagi bangun, itu kira-kira ada sekitar 1 atau 2 jam itu saya itu masih itu bermain-main di daerah sekitar situ. Saya pun tidak memperhatikan memperhatikan di sekeliling saya itu enggak. Dan itu sekitar jam 6 bangun, itu saya bermain-main sekitar itu sama teman-teman waktu itu sampai jam sekitar 8-9 itu muncul lagi suatu keanehan. Nah, keanehan itu di sekitar rumah saya itu kok merasa kok pengen di luar saja. Kenapa? Ada apa? Di luar saja saya itu bermain-main, tapi masuk dalam rumah pengen lagi keluar. Nah, ada apa itu saya pun juga nggak tahu, tapi kepinginan saya itu tetap ingin di luar. Nah, setelah itu saat saya bermain-main itu ada daya tarik tersendiri untuk pergi ke suatu tempat di sisi sebelah rumah yang ditempatin saya itu, atau tepatnya rumahnya ibu saya, di nenek saya itu saya itu menengadah ke atas. Nah, ada suatu keanehan di atas awan itu, itu ada suatu bangunan warnanya hijau penuh dengan keemasan. Dan itu saya itu nggak tahu kalau itu rumah atau bangunan apa, saya itu nggak tahu. Tapi seingat saya itu, karena saya itu masih kecil, ingat saya itu ada tetangga saya yang pergi Kalimantan, namanya itu Bu Jana, dan itu
Saya bilang, sini Pak, sini Bu, ini rumahnya Bu Jana ya anak saya ini. Mana ada apa? Saya tarik orang tua saya itu keluar. Saya tarik semuanya kedua orang tua saya itu, saya keluar. Saya suruh lihat di atas awan itu ada penampakan. Itu yang terlihat di mata saya itu real, ini bukan mimpi, bukan apa. Itu jam 9 pagi. Itu nampak ada suatu bangunan yang megah besar banget di atas awan itu, warnanya hijau keemasan dan membentuk apa ya, bukan suatu kerajaan, bukan, tapi lebih bagus lagi. Pilar-pilarnya, bentuknya itu pokoknya megah, nggak bisa dibayangkan dan nggak bisa dilukiskan. Dikala itu waktu masih zaman tahun 70-80-an, itu di daerah saya itu nggak ada rumah bangunan berbentuk tembok, nggak ada tembok, nggak ada. Itu rumahnya itu di daerah saya itu dari anyaman bambu, dan jadi kalau saya melihat ada satu bangunan yang begitu megah dan begitu besar di atas awan, yang menurut saya itu bangunan apa ini, rumah siapa ini. Saya itu belum begitu paham tentang bangunan itu, tapi begitu indah banget itu. Jadinya waktu saya melihat itu penasaran, dan saya itu ingin memberitahukan ke orang tua saya, ini bangunan siapa dan punya siapa. Nah itu menurut saya, karena ada tetangga saya yang pergian jauh, mungkin itu rumahnya tetangga saya. Jadinya saya memanggil orang tua saya, ayo Bu, ayo Pak, keluar, ini ada bangunan bagus di atas awan ini loh, ini bangunan siapa, punyanya siapa. Itu mungkin rumahnya itu Bu Jana itu ya, gitu. Kedua orang tua saya itu tertawa, dikira saya itu bohongan. Saya tarik keluar, akhirnya melihat itu bangunan di luar rumah saya, di luar rumah itu di awan itu, ternyata Pak Ibu saya itu juga melihatnya, ternyata itu ada bangunan di atas awan itu, ada bangunan yang membentuk suatu rumah dan pilar-pilarnya begitu besar. Tapi sebelumnya itu orang tua saya itu juga nggak ngeh atau nggak tahu. Tapi setelah saya panggil dan saya perlihatkan, kedua orang tua saya juga melihatnya, kalau di atas awan itu ada bangunan begitu besar. Dan juga terheran-heran, tapi orang lain yang dikasih tahu kan, tetangga-tetangga kasih tahu kan, kalau di atas itu ada nampak bangunan, nggak ada yang lihat, cuma saya, ibu saya, dan bapak saya yang melihatnya bangunan itu yang di atas awan itu. Jadi semenjak itu saya itu nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya, itu saya nggak tahu, tapi intinya saya itu melihat bangunan itu benar-benar nyata, dan kedua orang tua saya itu pun saya perlihatkan, saya kasih tahu, dan dia pun juga bisa melihat bangunan tadi. Tapi tetangga yang disuruh melihatnya nggak bisa lihat, cuma tetangga itu nggak lihatnya. Cukup dulu cerita saya hari ini, dan mungkin di lain waktu bisa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.